Tiga. Halo guys, finally welcome back to Impact Production Channel. Waka. Jadi hari ini kita mau bikin video something like podcast. Karena video ini tuh merupakan request dari beberapa orang, ya cuma beberapa sih, tentang apa yang terjadi dengan pemilik channel ini. Ya Tuhan. Jadi mungkin ada beberapa dari Ngoni, mungkin ada subscriber atau ada teman-teman dekatnya yang pemilik channel ini bertanya-tanya beberapa waktu yang lalu dia ini tuh bikin apa. Dan di video kali ini Tora akan bahas tuntas secara setajam tamako tentang apa yang terjadi dan pokoknya ada apa sih sebenarnya. Oke. Sebelum Tora lanjut, sekali lagi untuk Ngoni jangan lupa untuk Ngoni like, Ngoni komen, dan Ngoni subscribe channel ini. Ngoni bantu support channel ini supaya dia bisa dapat 1 juta 1 juta apa? subscriber dalam waktu 2 hari. Oke, tanpa berlama-lama, sebelumnya saya di sini sebenarnya sebagai bintang tamu harusnya ya, cuma kan saya dibayar. Dan saya yang menjadi bayar dengan bakso. Saya menjadi host, jadi saya akan tanya-tanya tentang apa yang terjadi, terus bagaimana cara dia bla 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 bla. Oke, langsung saja. Sebenarnya kita ada kedatangan satu tamu lagi, cuma dia lagi sibuk, dia ada di ujung sana. Oke, langsung saja kita mulai podcast ini. Jangan lupa untuk Ngoni kasih share dulu video ini di banyak orang supaya orang lebih mengerti ya. Karena hari ini Tora akan edukasi Ngoni semua tentang COVID-19 atau Ngoni jangan bilang virus corona. Jadi sebelumnya kita akan mau cerita dulu Ngoni sekilas beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu ya mungkin tepatnya. Akhir Desember. Ya mungkin sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu. Lisa, Encep atau siapa lah itu yang Ngoni di luar sana panggil pada dia terkena bukan penyakit sih, dia diserang virus corona dan dia diharuskan untuk isolasi mandiri dan 1 bulan kemudian dia sudah bebas, artinya dia sudah sembuh total. Jadi Ngoni pengen tahu nih bagaimana proses dia dari dia kena COVID, dia isolasi sampai dia bisa sembuh. Nah, di video kali ini Tora akan bahas tuntas, Tora akan cerita sekaligus mengedukasi kalian di luar sana ya, betul sekali. Supaya Ngoni di luar sana yang merasa bahwa orang yang kena virus corona Tora harus jauhi, Tora harus musuhi, bahkan Tora kucilkan, itu ternyata salah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja bercerita dengan yang pemilik channel. Bagaimana sih awalnya Ngana tahu Ngana tuh COVID? Kita kan kerja. Kerja. Kita tempat kerja itu keluar masuk swalayan, keluar masuk pelabuhan, keluar masuk pasar. Jadi mungkin kemungkinan besar 90% itu kayaknya kita kena di pelabuhan. Oke, ya karena memang untuk Ngoni yang teman dekat atau keluarga yang tahu, dia ini DP kerja itu supply bahan stok makanan atau bahan-bahan baku di resto sama di bakery yang ada di Ternate. Jadi DP kerja tuh pokoknya dapat deh banyak orang, buru bagasi lah, orang yang kerja di toko-toko sembako, di swalayan, pokoknya di tempat di mana ada bahan baku itu dia sampai di situ. Jadi kemungkinan besar dia terkena di pelabuhan di atas kapal ya kayaknya. Soalnya waktu Desember itu kan orang pulang kampung tuh. Oh, benar. Dikit orang yang begini-begini. Siap. Jadi pas mau keluar dari kapal, kita takurung di tengah-tengah. Orang yang mau naik dan orang mau turun, kita takurung di tengah-tengah. Oke. Jadi kayaknya di situ. Jadi ada kemungkinan besar dia terpapar di pelabuhan di kapal. Jadi untuk Ngoni jangan menganggap bahwa COVID ini tidak ada, guys. COVID itu ada di mana-mana, dia sedang mengintai kita. Jadi kita harus tetap waspada, jaga diri, jaga sikap, jaga moral. Itu serem kan. Oke, dan itu kan asal mula Ngana merasa bahwa Ngana kena COVID di situ. Dan untuk make sure Ngana benar-benar positif itu atau reaktif ya atau apa itu nama, itu kapan dan di mana dan siapa yang
memeriksa dirimu? Pertama kita kayak akhir Desember 25 ke atas. Mm-mm. Itu kita kayak rasa badan sakit. Badan Kayak sakit. Oh. orang kayak lelah kerja begitu dong, kayak sakit-sakit, pegal-pegal di sini begitu. Oke. Habis itu hilang, bukan hilang sih, dia kayak nggak rasa sama sekali. Habis itu kayak rasa demam begitu. Rasa demam siap. itu kayak so panas, temen paracetamol. Itu DP besok langsung turun. Nah, sudah sakit, jadi beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa. 2 hari kemudian kita flu, bukan flu, pilek. 2 hari kemudian pilek. Oke. Jadi pilek langsung cari obat pilek. Tapi belum mengarah ke situ dan Belum terbesit kalau mana tuh COVID. Terus abis itu abis minum kelar, maksudnya so ndak mampet tuh hidung, terus bilang flu ndak. So terada, oke. Terus 2 hari berikutnya lagi. Mhm. Di situ yang kita kayak jantung tetap pukul karena tapi penciuman hilang, sudah bisa cium apa-apa. Terus sudah bisa rasa makanan. Oke, jadi benar-benar karena rasa DP gejala di situ ya. Oh, saya Terus- bisa bercium apa-apa, saya bisa rasa apa-apa. Terus ada tapi teman yang kerja di rumah sakit, dia kayak bagian laboratoris begitu. Mhm. Terus kita bawa WA, bilang kalau kita rasa begini, kalau dia bilang oh kayaknya so ke arah ke situ. Mengarah ke kan. situ, oke siap. Tapi kita masih maksudnya kita bukan COVID. Terus kakek dia bilang dia datang periksa dia datang periksa, jangan dulu, dia bilang jangan dulu karena kita masih belum, maksudnya kepikirannya enggak sih, maksudnya biasa aja. Terus kan dia bilang kalau apa kan sesak napas ini kan Terada. terus bilang kan panas tinggi, benar tapi panas cuma 1 hari, cuma 1 malam itu, habis itu sudah kelar. Oke. Kong DP tanggal 30 ya, tanggal 30 kapan dia datang ke rumah periksa lah gitu, Antigen di rumah terus. antigen di rumah. Kong kita yang maksudnya sesedia semua DP alat-alat, baru datang antigen dengan pakaian lengkap, maksudnya Positif. bukan APD juga sih, tapi kayak semua sarung tangan apa semua sudah. Malam itu dia periksa kan 15 menit tuh, kalau misalnya antigen 15 menit keluar memang hasil positif. Hari itu juga langsung positif. Langsung Habis itu langsung habis suruh isolasi mandiri, sudah maksudnya sebelum dia anjurkan PCR kan. oke. Jadi isolasi mandiri dulu. Jadi saya harusnya tanggal 31 so PCR, cuman dari 31 Desember ya Nah, berarti. cuman dong bilang adanya nanti tanggal 1 pagi, jadi pulang lagi. Jadi tanggal 1 pagi itu so PCR, pulang isolasi mandiri lagi. 5 hari kemudian PAB sendiri. BP apa? Ya hasil. BP hasil PAB sendiri. Berani sekali ya ibu ya. Itu orang rumah so tahu atau belum? Sudah So tahu. Dan mereka tidak menemani dirimu untuk ambil hasil. Mereka takut kepada saya. Oke. Terus. Terus jadi PAB hasil sendiri pas nih panggil nama dan kayak tanya begini, cewek keluarga. Yes. Hah? Enggak, kita sendiri begitu. Kan udah langsung undur berapa langkah dong. Kan dia bilang, dokter enggak telepon. Nyanda ya enggak telepon sama sekali begitu lah. Udah masuk ke dalam, kayaknya cari dokter begitu lah. Dong keluar lagi dia bilang, oh ini DP hasil positif, namanya begitu. Kun positif karena kan ini dapat teman bilang ada kalanya di apa positif di apanya dadang, maksudnya di PCR. Tapi karena dia bilang positif, jadi suruh isolasi mandiri sampai dari tanggal 4 kalau nggak salah sampai 12 hari kemudian. Oke. Jadi tapi kita sudah rasa apa-apa, tapi penciuman cuma 2 hari lah. Oh, berarti so normal. Makan juga sudah rasa cuma 2 hari lah. Tapi kalau waktu itu tapi teman, ini waktu kita tahu kita kena COVID, tapi teman kayak sehat dong begitu. Jadi dia tanya, dia hilang penciuman, dia hilang rasa makanan itu berapa lama? Dia bilang itu biasanya sih 1 minggu, cuman kita 2 hari saja. Terus sama yang tidak sakit dan kayak biasa aja, cuman itu cuma di dalam kamar, terus nggak keluar. Terus kalau mau keluar pun bawa-bawa disinfektan.
Kalau mau pakai kamar mandi habis pakai semprot semua Ya karena sepanjang oke. Tadi pas dari rumah sakit tahu karena positif COVID, itu dari rumah sakit cuma menyarankan untuk isolasi mandiri. ya karena Apa ada kayak vitamin atau apa yang dorang nah suruh mana? kan pertama dong bilang dong karena dong dia kita Mana? bilang aja Karena memang. Oh, berarti kan termasuk mau bilang ODP tapi kan ada gejala ya? iya Gejala ringan berarti ya. terus memang kita bilang aja jadi lebih baik isolasi mandiri nggak usah di rumah sakit dong bilang Oke. terus kita tanya kalau misalnya begitu kita mesti makan apa kan ini ada di obat kita belum ada di obat jadi mesti makan apa dia bilang, oh kalau makan nih makan dong makan kasih banyak dia bilang makan banyak jo terus kalau minum obat minum C1000 vitamin C1000 B kompleks sama apa zinc terus ada apa yang mau bilang vitamin E juga kalau perlu Pokoknya vitamin sama segala macam berhubungan dengan Kalau- meningkatkan imun itu diharuskan. terus kalau buah-buahan tuh kayak jeruk Vitamin terus C ya. Apel enggak? bisa juga sih pokoknya ini yang Lebih ke apa vitamin itu? C kape. Oke. Nah, terus selama isolasi mandiri di rumah, ada kayak treatment khusus atau ada kayak ritual khusus yang harus ngana bikin setelah bangun pagi atau sebelum tidur? Coba diceritakan biar. Tapi itu tiap bangun pagi mesti berjemur Oke, bajemur. dari jam 8 pagi sampai jam 10 difference dong dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu Oke. 15 sampai 20 menit itu jangan dibarengin dengan olahraga juga guys Olahraganya apa? pemanasan tapi teman jangan terlalu Forset. jangan terlalu force kayak kan itu kan dia menyerang paru-paru bukan paru-paru sih dari pernapasan tenggorokan itu kayak nggak bisa terlalu lala kayak soal sokosa Oke. jadi kayak kita yang biasanya berjalan dari Zero Point sampai di Mantos bola balik itu bisa itu nggak bisa itu waktu itu Oke. Karena lebih ke cepat selesai ya, Pak. Hmm. Oke, cukup interesting ya guys. Jadi sebenarnya dia ini sudah tahu karena dia sudah merasakan DP gejala. Terus untuk make sure, pertama dia panggil DP Tama untuk periksa. Terus karena DP Tama periksa dan hasilnya positif, dia langsung bergegas ke rumah sakit untuk PCR dan ternyata positif. Tapi karena memang karena Lisa ini imunnya masih bagus, terus karena dia anak muda juga, jadi dia termasuk dia termasuk kategori bukan ODP sih. Kalau bilang ODP dia juga ada gejala. Dia mungkin masuk di kategori gejala ringan. Dan tadi DP treatment mungkin teman-teman yang sudah nonton dari awal mungkin setahu tadi dia cuman dikasih saran untuk makan yang banyak, terus konsumsi kayak vitamin C dan lain-lain. Pokoknya makanan untuk meningkatkan imun ya. Terus waktu itu dari Ternate juga kirim. Oh iya, itu kebetulan lewat saya juga salah satunya ya. DP obat 1 dos guys. Kita bingung lagi. Obat lain, sanitizer ya. Pokoknya ada macam-macam. Segala macam. Jadi intinya ya. Tapi yang kita rasa obat yang paling manjur pak kita itu kan pertama kita minum C1000 tuh. FVC itu yang kita kasih tahu penganan FVC. Terus dia kita minum cuma berapa hari setelah itu. Terus kita minum imbus juga. Imbus, oke. Itu kan untuk imun kayaknya imbus. Kasih tingkat ini. Terus yang isinya kirim. Oh ya ada banyak itu. Itu kan ada tuh obat Cina yang warna biru. Itu kita rasa cara pengaruh pak kita waktu. Oh. Kayak biasa aja, nggak ada reaksi apa-apa pak kita. Jadi tapi kita pesing, kita minum obat zinc itu kayak ada rasa apa yang mau bilang. Tidak bisa telan makanan, kayak mau muntah mual begitu dong. Jadi cuma 2 hari tuh udah minum itu langsung berhenti. Dokter bilang ada maksudnya konsultasi dengan dokter dong. Dokter bilang saya berhenti jo karena mungkin DP dosis terlalu tinggi per kita dong. Jadi habis itu ganti dengan hemaviton aktif kalau nggak salah. Hemaviton aktif itu kan so ada vitamin C tapi 500, jadi 1 hari minum 2 C 500. Terus so ada B kompleks di situ, so ada zinc, so ada zinc
Jadi tinggal vitamin D, tinggal minum itu no. Kan karena jemur juga kan, vitamin D salah satu sumber dari matahari. Itu tadi sekilas cerita tentang bagaimana dia COVID dan bagaimana cara dia isolasi. Dan Ngana benar-benar sembuh itu pada hari keberapa atau berapa lama? Nah itu kan kita ini isolasi dari tanggal 30 ya. 30 Desember. Aha. Terus tanggal 11, 12 atau antara 11 sampai 13 dari puskesmas terdekat telepon suruh swab ulang juga karena kan ada gejala atau kita. Sip. Jadi pergi di puskesmas swab. Jadi dia hasil 5 hari kemudian. 5 hari kemudian kita pergi di rumah sakit lain untuk swab. DP hasil keluar yang dari puskesmas dan ternyata itu masih positif. Oke. Jadi yang dari tinggal tunggu dari rumah sakit. 5 hari kemudian dari rumah sakit hasilnya keluar negatif. Alhamdulillah. Puji Tuhan yang itu. Dia langsung bawa kasihnya bagi DP surat. Karena dia meskipun dia positif negatif, tunda belum adakan bersentuhan. Bahkan pun berjamburan. Jadi itu guys, intinya dia dari mulai merasa gejala sampai dia negatif itu mungkin sekitar ada 2 minggu ya. Iya, itu nggak bisa orang rumah juga, papa juga terpikat dia. Oke, iya, jadi memang orang di rumah juga menjaga isolasi juga karena kan dorang juga takut jangan sampai dorang menjadi carrier untuk orang-orang di luar sana. Tapi dorang berapa hari pas tak kena dorang langsung tipe swab antigen ya, itu negatif sih, tapi tetap tadi dalam rumah nggak bisa berkuliah dengan dorang. Iya, ada kayak kita datang pada rumah tuh ada di situ baru cerita kita di ruang tamu dari kamar aku hoba mata. Itu pun tambah marah guys. Ya, itu pun tuh sudah buat dibanti ekel nggak tak boleh bercerita dari Lisa, bayangkan bercerita saya tidak bisa padahal Tondo itu di 500 meter jauhnya. Jadi intinya itu sih guys, untuk teman-teman mungkin yang belum tahu bagaimana orang yang pernah kena COVID, mungkin dengan ceritanya Lisa, teman-teman bisa lebih lebih aware. Karena kan untuk teman-teman mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa COVID itu ada, COVID itu tidak ada, COVID itu tidak ada. Tapi kita coba bilang ke teman-teman, COVID itu benar-benar ada. Dan kemarin itu kita juga kayak sempat merasakan bahwa kita COVID. Tapi kayaknya kita malaria, tapi ya semoga lah tidak terjadi lagi karena kita kalau kita sih DP rasa masih bakaram sih, rasa bakaram. Rasa bilang mau hilang perasa sih terada nyanda. Cuman dia lebih ke kayak rasa bakaram. Dan puji Tuhannya sama kita Saki ada satu orang yang jaga memasak kita beri makanan. Tapi ya kita kemarin bilang mau swab cuman karena kita merasa perlu ya sudah terjadi. Ternyata kita malaria. Oke, mungkin untuk sesi ini orang ingin lebih lebih tahu sih bagaimana cara Lisa survive dengan keadaan COVID. Karena kan COVID ini kita tahu bersama bahwa orang yang kena COVID tuh mungkin di kalangan kota kurang orang kurang kayak terlalu peduli. Tapi kalau di desa atau di wilayah yang di luar kota Manado mungkin orang-orang yang kena COVID tuh dikucilkan atau dorang kayak jangan dekat dia itu dia tuh begini datang dari kota jangan dulu dekat. Jadi orang mau dengar kalau dari Lisa sendiri gimana sih harusnya orang yang tinggal di lingkungan orang yang sudah pernah kena COVID atau orang yang sementara isolasi mandiri itu harusnya bagaimana? Apakah kita menjauhi atau orang mencaci maki malu? Itu bagaimana kalau dari Lisa sendiri? Kalau menurut kita sih tidak perlu ya, kalau mau jaga jarak jaga jarak penting ya. Tapi kalau mau bilang kucilkan atau jangan bertambang dengan dia sebenarnya COVID, enggak juga sih, jangan. Karena kan yang di rumah sakit jelaskan ke kita itu kayak begini. 1 sampai 10 hari itu COVID itu virus itu kayak lagi di atasnya. Oke. Terus kalau misalnya sudah lewat dari 10 hari
biar masih positif, tapi Anda sudah dinyatakan sembuh. Bukan dinyatakan sembuh sih, bebas isolasi. Oke. Karena dia bilang kalau angka dari kalau tahu tes PCR itu kayak di hasil lab itu kayak ada angka di situ tertera yang kayak DP COVID itu berapa 30 ke atas DP angka itu berarti enggak menular. Pasti ada di masih ada tapi tidak menular. Okay. Tapi kalau angka di bawah 30 berarti masih ada potensi untuk menular itu nih. Menularkan. Oke. Jadi kalau mau bilang kalau dari puskesmas sendiri waktu itu bilang kalau misalnya kita swab kok masih positif enggak apa-apa, jangan takut dong. Soalnya kalau sudah lewat dari 12 hari asalnya enggak ada gejala, nggak ada perasa gejala apapun selama 12 hari itu, boleh mau keluar. Maksudnya bebas isolasi dong, kasih surat bebas isolasi. Terus dan bilang tapi dong belum bisa kasih surat keterangan sembuh karena belum negatif toh. Sip. Jadi bisa saja nih kelar isolasi 12 hari, 3 bulan kemudian mau diperiksa tetap masih positif. Iya. Karena istilahnya begini, DP virus mati, DP mayat masih ada. Oke, itu makanya itu orang bilang corona ini seperti zombie. Jadi itu teman-teman di luar sana mungkin yang belum cukup paham atau masih awam tentang COVID, dari Lisa sendiri katanya kalau misalnya ada yang kena COVID di lingkungan atau keluarga jangan dijauhi. Jaga jarak itu harus penting. Cuman jangan dijauhi, jangan istilahnya jangan mengucilkan. Karena kan dorang juga kalau misalnya dorang dikucilkan itu juga berpengaruh di dorang imun kan, dorang merasa bahwa dorang saudara mau berteman dorang, saudara mau begini-begini. Jadi insecure. Ada merasa insecure kalau mau nonton film itu. Jadi intinya itu teman-teman, jadi untuk kalian yang mungkin sekarang ada keluarganya kah, kerabat atau tetangga atau siapapun yang sementara isolasi mandiri karena COVID, please jangan dijauhin. Yang penting teman-teman mematuhi saja protokol kesehatan kayak jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Karena sebenarnya virus corona ini mau bilang berbahaya, bukan kita bilang tidak berbahaya juga sih, tapi kan maksudnya selama imun kita bagus dan selama kita mematuhi protokol kesehatan, orang bisa jamin orang terakan kena. Tapi ya orang tertahu ya, mungkin di luar sana ada yang masih kepala angin, kepala batu, pakai masker cuma di sini. Ada yang tidak pakai masker sama sekali. Ya itu coba tolong Bapak Ibu tolong. Bilang tidak ada yang namanya corona. Tolong, corona tuh ada dan dia sedang mengintai kita. Dia melihat kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu saudara-saudara yang nonton ini sementara lengah, dia langsung menyerang. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada ini tuh. Bang Nafi. Jadi dia seperti itu teman-teman. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini, sharing experience tentang COVID, bagaimana DP gejala-gejala, bagaimana cara isolasi, terus apa saja yang dilakukan selama isolasi, dan vitamin dan segala macam makanan apa saja yang perlu dimakan. Terus bagaimana cara menghadapi orang yang kena COVID. Orang bahas hari ini, semoga bisa menjadi pelajaran, terus bisa mengedukasi teman-teman di luar sana yang selama ini menganggap bahwa virus corona tidak ada. Ada satu apa lagi? Sama ada COVID harus pakai masker di dalam rumah. Oke, ya. Jangan hanya pakai masker. Jadi ngoni yang terkena COVID juga pakai masker, terus orang rumah pakai masker. Juga pakai masker. Biar rumah dinding semua pakai masker. Supaya DP COVID tidak terjangkit sana sini. Karena kan kalau nonton di berita-berita tuh kan kalau misalnya orang yang sehat dengan orang yang sakit sama-sama pakai masker itu DP angka kesehatan tular tuh lebih kecil gitu loh. Jadi intinya itu saja teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari mantan atau alumni COVID bisa disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang sementara COVID ada sementara dusu-dusu kok belum dapat tangkap. Dan pesan cuma satu, patuhi protokol kesehatan. Oke, dan sebisa mungkin jaga makan, jangan makan sembarang. Terus kalau ada waktu ya olahraga. Kalau misalnya kena, jangan lupa latihan pernapasan. Selama 10 menit lah sudah cukup setiap hari. Karena kan memang kan Paru-paru ya. Mesti latihan pernapasan. Karena kan cepat hosa ya. Cepat hosa.
kita kayaknya kita covid nih kemarin. Janganlah. Oke, mungkin sekian dulu dari kami ya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini lewat video ini bisa sekali lagi bisa mengedukasi teman-teman di luar sana. Dan kalau misalnya teman-teman merasa perlu di-share video ini untuk keperluan mengedukasi teman-teman yang lain atau keluarga atau siapapun, silakan. Dan mohon maaf apabila dalam video kali ini ada mungkin kata-kata yang salah, ada kekurangan, sesungguhnya kesempurnaan milik Tuhan. Karena kami sudah sekedar memberikan informasi sesuai dengan pengalaman dari Lisa, karena dia di sini juga sebagai seorang yang pernah kena COVID. Dan semoga dengan pengalaman yang sudah kita sharekan hari ini bisa membuat teman-teman lebih waspada lagi. Karena kan di Manado sekarang, meskipun sekarang sudah zona orange, tapi ya tetap harus jaga-jaga ya, jaga jarak, jaga hati, jaga pikiran, jaga diri. Jangan open BO. Jangan insecure. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa ngoni like, ngoni komen, dan ngoni subscribe channel Impact Production. Dan jangan bosan-bosan melihat saya ya, selalu ada di video ini. Karena selama saya di Manado, saya menjadi bintang tamu sekaligus pembawa acara di video ini. Oke, kalau misalnya ada yang ingin request atau tanya-tanya tentang silakan apa saja, silahkan komen di bawah dan kita langsung membalasnya. Dan kalau misalnya ada yang ingin bikin video apa, karena Torang siap bikin video apapun yang ada di dunia ini. Mau makan-makan, mau jalan-jalan. Makan-makan bisa, jalan-jalan bisa, prank bisa, video bakulai dengan orang bisa. Pokoknya segala macam bisa. Dia Open BO juga bisa di sini guys. Jadi karena orang so ada tombol sugar daddy, kita bakalan bikin vlog dengan sugar daddy Sabanta. Oke, demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you. Hold up. Akhirnya video COVID selesai. Jerik. Kayaknya kemarin tuh COVID. Cuma kita terbahas swab.